berharap saudara di rumah dalam keadaan sehat-sehat. Dan puji Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepada dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Berkatilah kami supaya firman Engkau bisa menjadi Tuhan, firman yang hidup di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa dan minta Tuhan, Roh Kudus Tuhan Yesus menjamah kita bagi hamba Engkau yang tidak layak ini. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, ada satu ayat yang seru banget di firman Tuhan yang terdapat di Matius pasal 5 ya. Pasal 5 ayat yang ke-7 ya. Berbahagialah orang yang mengasihi orang lain, Allah akan mengasihi mereka juga. Berbahagialah orang yang murah hati, maka dia akan menerima kemurahan. Nah, saudara sekalian, ini di sini murah hati dan ada Alkitab yang menerjemahkan orang yang mengasihi. Ini luar biasa sekali. Jadi sering sekali kita jadi anak Tuhan, kita tidak ngerti kenapa ya Tuhan mengajar kita sesuatu yang kadangkala susah sekali untuk kita lakukan. Iya bukan? Nah, tetapi di balik semuanya itu, Tuhan mempunyai rencana yang indah kalau kita mempunyai watak dan sifat seperti apa yang Dia ajarkan. Nah, ini cerita yang mengasihi ataupun murah hati ya. Ada Alkitab menerjemahkan murah hati, ada yang menerjemahkan mengasihi. Ya, jadi inilah yang kita mau coba-coba belajar. Nah, ada satu raja ya. Dia lucu banget. Dia adalah orang yang suka sekali dengan burung gitu ya. Dan burung dia itu banyak, dan of course ada satu pekerja dia pada suatu hari kasih makan ke burung itu. Tiba-tiba burung itu keluar dari kandang itu dan terbang. Dan pekerja ini takut sekali dengan raja karena dia tahu bahwa burung ini adalah burung kesayangan raja. Dan dengan gemetar dia datang kepada raja. Dia bilang, "Raja, aku mau minta maaf raja, karena burung raja telah terbang hilang. Hukumlah saya raja." Dan raja itu ketawa. Dia mengatakan, "Saya ada raja. Saya raja di tempat ini. Dan dia terbang kemanapun, dia tetap di kerajaan saya. Dan dia juga akan berbunyi terus dan menyanyi bunyi burung itu. Ada apa sih yang harus kamu khawatir?" Wow. Jadi raja tidak marah pekerjanya ini, tapi memaafkan, mengasihi dia, minta dia jangan sedih. Dan karena tingkah lakunya dia begitu, semua masyarakat dan orang itu jatuh cinta pada raja ini. Dan mereka mengatakan, luar biasa raja kita ini, raja yang mengasihi kita, murah hati, memaafkan kita. Nah, kalau kita jadi anak Tuhan, kita punya dunianya di kandang itu, sungguh menyedihkan bukan? Picik gitu loh. Nah, kita tahu kebenaran Tuhan. Marilah kita punya mindset ya. Kita punya hati ya. Biarlah besar, jauh, belajar bagaimana mencintai orang. Ya, ketemu orang yang kita bisa mengasihi, lakukan. Kalau kita penuh dengan murah hati, penuh dengan mengasihi orang, damai sejahtera bahagia akan mengikuti kita. Bukan kita cari, tapi akan datang. Nah, kadangkala firman Tuhan mengajar kita sesuatu yang kita gak suka, tetapi di belakang itu dia punya rencana seperti raja ini. Ya kan? Nah, contohnya, Tuhan tidak mau kita rokok, minum, hancurkan tubuh kita. Nah, dulu kemungkinan kita bilang, so what? Saya ingat, saya punya bos ya, waktu saya kerja sebagai computer science programmer, dia bilang, Amin, 3% orang mati tabrakan. Dan 3% juga orang yang rokok meninggal. Dia rokok banget, dia heavy smoker. Akhirnya, guess what? 7 tahun kemudian saya dengar, dia kanker paru-paru karena rokok, meninggal. Nah, hari ini Tuhan tidak mau kita rokok, tidak mau kita mabuk, tidak mau kita begadang. Lihat COVID ini datang. Hantamin orang apa? Pelokok. Hantamin orang yang ada penyakit yang bawaan. Nah, karena itu saudara sekalian, marilah kita taat kepada firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kadang-kadang tidak enak sih sebenarnya mengasihi orang lain yang benar. Ya Tuhan, ya kan yang ada paha, saya makan paha dulu dong. Ngapain ngurusin orang lain? Nah, inilah bedanya.
Kalau kita mengasihi orang lain, kita juga akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ya, jadi kita bukan hanya jadi Kristen pinter hafal Alkitab, nyanyi, puasa, doa, tapi kita tidak mempunyai kasih dan murah hati. Susah, kita nggak bisa berani bilang kita adalah orang Kristen yang benar-benar. Nah, Alkitab juga mengatakan di Yakobus bahwa kalau kita lihat saudara kita yang susah, marilah kita bantu dia dalam sebatas yang kita bisa bantu supaya mereka bisa hidup. Ya, jangan mengatakan damai sejahtera kamu pergi. Jangan. Ya, kita memberikan sedikit makanan. Nah, inilah yang kita lakukan di JSS. Harus, karena penting sekali ya. Kita harus mempunyai hati yang murah hati untuk mengasihi saudara seiman kita. Ada satu cerita. Anak ini jual telur di pasar. Tiba-tiba dia baru sampai di pasar, nggak sengaja dia jatuh. Dan telur dia kurang lebih ada 40 biji. Semuanya hancur. Pecah. Dan banyak orang di sana, aduh kasihan ya nak, kasihan dek. Tapi tidak ada satu orang pun yang melakukan sesuatu. 3 menit kemudian, ada satu anak bilang, nak, jangan sedih, nih $5 saya kasih kamu. Wah, semuanya orang di sekeliling itu lihat dia, kasih $3, kasih $6. Dan dalam 5 menit, 40 telur punya uang semuanya terkumpul dan semua orang gotong royong bantu dia. Nah, inilah yang saya mengatakan murah hati. Inilah mengasihi, bukan hanya ngomong di mulut, tapi kita juga mau action. Bukan kita bilang, Pastor Amin, saya kan bukan orang kaya. Bukan orang kaya, tidak usah orang kaya. Kita melakukan sesuatu sedikit aja, emang $5 bisa kita miskin ya? Enggak, iya kan? Nah, inilah kita, marilah kita belajar mengasihi orang lain dengan action, bukan hanya dengan mulut. Ya, Tuhan berkati, kita akan percaya Tuhan Yesus pasti akan lindungi kita. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau, supaya kami sungguh bisa menjadi orang yang murah hati, mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, jamahlah kami, bentuklah kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.